itu suhunya semakin rendah. Waktunya semakin lama. Semakin tipis adonannya, suhunya semakin tinggi, waktunya semakin cepat. Bolu gulung, pasti adonannya tipis, nggak bisa tebel-tebel. Paling ya 3 sentian atau 2 sentian. Itu tinggi, Bu. Usahakan suhunya di atas 190 dan waktunya juga lebih cepat supaya ketika digulung tidak pecah. Jadi masalah Ibu lengket tadi itu karena suhunya kurang tinggi. Kalau digulung pecah itu karena waktu ngovennya itu Ibu kelamaan. Bukan di teknik pengadukannya. Oke. Oke. Dari Bu Linda nih, Chef, kalau ada resep cake kering boleh minta resepnya. Oke. Resep cake kering boleh minta resepnya? Oh, boleh banget, Bu. Nah, tinggal Ibu kan sudah punya cake-nya. Tinggal dijemur atau di oven lagi sampai kering. Sudah jadi cake kering atau bagelan. Kalau Ibu mau resepnya nanti WA, Bu. Jangan di sini, nanti kelamaan, Bu. Saya ngetik lagi panjang lebar nanti. Ibu kalau butuh resepnya langsung WA aja. Atau mungkin boleh kadang di-share juga nih, Chef, supaya yang Siap, yang siap. lain nanti biar dipasang di Instagram para mata gitu Oke, boleh, boleh, siap. Tadi saya sudah ini dari dapur Humairah, Chef. Kalau buat brownies kukus ekonomis 24 jam kok bahasa Jawanya jemek. Gimana? Dikasih apa? Ibu bikin brownies kukus 24 jam kok basah gitu ya. Kalau jemek ini biasanya lebih dari basah, Ibu. Jadi ya kayak bubur gitu kan ya. Nah, itu sudah matang atau ketetesan air, Bu, itu. Nah, biasanya kalau brownies kukus atau cake yang dikukus, kalau bagian atasnya itu basah, istilah Jawanya itu jemek. Nah, mungkin kalau orang yang luar Jawa ini bingung ini jemek ini kayak gimana. Jemek itu ya apa ya? Kayak lap basah, lap kena air gitu, Bu. Ya mamel atau gimana ya bahasanya. Ya pokoknya kayak gitu. Itu biasanya ketetes air, Bu. Jadi kalau semisal nggak ketetes air pasti bisa tahan lebih lama, Bu. Kalau semisal sudah ketetes air ya sudah, Bu, karena cake-nya sudah matang ya tidak bisa diperbaiki kalau sudah ketetes air. Cuman ya diperbaikinya di next pengolahannya. Kalau Ibu bikin brownies lagi dengan kukusan yang seperti itu, lebih bagus kalau Ibu atasnya itu dikasih lap supaya airnya nanti tidak langsung netes di cake-nya itu tadi, bisa ketahan di lapnya. Gitu. Kalau semisal Ibu nggak mau ribet kayak gitu, beli pengukus yang kerucut atasnya. Jadi nanti airnya tidak langsung menetes. Jadi turun ke sampingnya. Yang atasnya kerucut. Jangan yang atasnya datar. Kalau atasnya datar biasanya dia menetes. Itu. Bu Dapur Humaira ini jemeknya ini jemek seperti apa, Bu? Kalau semisal jemeknya ini sudah karena ketesan itu sudah tidak bisa diperbaiki, Bu, untuk hasilnya karena cake-nya sudah matang dan sudah kena air. Ya. Itu. Oke. Lanjut, Chef. Ya, oke. Jelas ya. Dari Bu Dewi lagi, Chef, ini. Waktu bikin phone cake, waktu di oven saya intip bagus tinggi. Lalu saya tes tusuk. Saya lanjut oven lagi, sebentar kok nyusut ya, Chef. Nah, itu, Bu. Ibu itu kenapa cake-nya kok ditusuk-tusuk, Bu? Ibu agak lagi bikin sate loh ini. Untuk cake itu nggak perlu ditusuk, Bu. Jadi untuk ngecek matangnya itu cukup dipegang atasnya. Megangnya jangan lama-lama, nanti panas, Bu, tangannya. Jadi dipukul pelan gitu udah berasa, Bu. Kalau semisal cake-nya itu sudah mateng. Kalau Ibu tusuk, Ibu tahu kenapa kok ditusuk itu kempes? Karena cake itu ibarat balon, Bu. Balon, kalau Ibu tusuk, pasti langsung meletus, kempes. Cake juga sama. Cake ketika kondisi masih hangat, itu kalau di dalamnya itu udara. Kalau Ibu buat celah di bagian luarnya, udara yang di dalam itu pasti langsung keluar. Ketika bodinya itu belum kokoh, udara yang di dalam itu pasti langsung keluar. Jadi cake-nya kempes. Nah, Ibu
next kalau bikin cake apapun jangan ditusuk, Bu. Kasihan, cake-nya kesakitan nanti. Hasilnya nanti cake-nya kempes. Kempesnya itu bukan karena apa? Karena Ibu tusuk tadi. Itu. Oke. Oke, Chef. Lanjut dari Melisa. Ya. Tips bikin cake anti gagal dengan oven tangkring, Chef. Oke, Bu Melisa. Tips bikin cake anti gagal, anti galau dengan oven tangkring. Ibu beli ke bakery, beli cake-nya, dimasukkan ke oven tangkring, keluarkan cake-nya sudah jadi. Anti gagal, anti galau. Nah, di sini untuk tips bikin cake anti gagal di oven tangkring, gagal yang bagaimana, Bu? Soalnya gagal di sini cukup banyak penjelasannya. Mungkin kalau tatap muka gitu mungkin lebih gampang menjelaskan gagalnya. Nah, di sini gagal yang bagaimana? Kalau gagalnya Ibu itu nggak panas, maksudnya nggak panas itu kalau bikin bolu gulung, atasnya masih lengket. Nah, itu suhunya masih kurang panas, apinya dibesarkan. Kalau biasanya sih, biasanya kalau pakai oven tangkring, itu kalau lagi buru-buru, raknya itu diisi semua. Itu jangan, Bu. Jadi, kalau Ibu oven di oven tangkring, itu raknya cukup dipakai salah satu aja. Jadi kalau lebih aman, itu raknya harus di atas. Jadi rak yang paling atas itu dipakai. Yang nomor 2 ke bawah itu jangan dipakai. Kalau mau hasil cake-nya itu bagus sama kayak oven-oven yang lainnya, oven bake atau oven gas. Kenapa? Karena oven tangkring itu kan suhunya itu kan ya gampang-gampang susah, Bu. Kalau Ibu taruh di bawah, pasti bawahnya nanti gosong, atasnya belum matang. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya ketika Ibu mau pakai oven tangkring tadi, gunakan rak yang paling atas. Rak nomor 2 dan nomor 3 jangan dipakai. Pakai rak yang paling atas, apinya diatur. Biasanya sih suhu yang tepat itu apinya di arah antara tinggi ke rendah, Bu. Sedang gitu. Jadi biasanya kan gini, jangan gini, Bu, gini agak gini. Berapa? 90 derajat. Sudutnya 90 derajat, Bu. Gitu. Itu antara panas dan rendah. Nah, biasanya di sudut 90 derajat itu nanti suhu ovennya mungkin kisaran 180-an. Kalau misal Ibu mau lebih panas lagi, suhunya mentok paling panas untuk misal mau bikin bolu gulung atau yang lainnya cake yang tipis-tipis gitu, suhunya pastikan yang paling panas dan raknya taruh di yang paling atas. Raknya ditaruh yang paling atas. Oke. Bu siapa tadi? Bu Melisa? Bu Melisa, ya. Sampai di sini paham, Bu Melisa? Ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan lagi mumpung masih ada sesinya cake. Ya. Oke? Oke, lanjut ya, Chef. Ya, siap. Oh, Bu Melisanya udah siap. Oke. Oke, mantap Bu Melisa. Oke, sekarang Bu Karyana nih, Chef apa perbedaannya SP emulsifier ovalet? Ya, apa perbedaannya SP emulsifier ovalet? Yang benar ini sebenarnya bukan emulsifier, Bu. Biasanya itu di pasaran TBM. Nah, ya. Jadi SP TBM ovalet itu adalah jenis emulsifier, Bu. SP TBM ovalet itu jenis emulsifier. Jadi ketiganya itu sama aja sebenarnya. Cuman biasanya itu orang-orang dulu itu kalau sudah fanatik sama namanya SP dikasih TBM, sugestinya itu nggak akan jadi. Dikasih ovalet, sugestinya nggak akan jadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau biasanya sudah pakai ovalet, dikasih TBM atau SP, sugestinya itu nggak akan jadi. Sebenarnya dari ketiga bahan itu sama aja. Jenisnya emulsifier. Cuman beda merek gitu aja. Karena setiap merek itu pasti mencantumkan merek A. Misal nih, contoh Spontan 88 Cake Emulsifier. Itu kalau Spontan 88 itu jenisnya SP, Bu. Nah, tapi beda lagi dengan merek yang punyanya Mero yang Mentari Ovalet. Nah, kalau Mentari Ovalet di situ bawahnya kan sudah ada kata ovalet. Nah, itu
ovalet, tapi jenisnya juga tetap cake emulsifier. SPTBM ovalet itu jenis emulsifier, fungsinya sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma di warnanya aja, kondisi fisiknya aja bedanya. Oke, lanjut ya, Chef. Oke. Ibu Yayu ya. Ya, Bu Yayu. Ini lucu. Kita kalau webinar ya ini nanti ngantuk ya Chef ya. Betul Bu, biar gak Ibu ngantuk saya tambah ngantuk. Kalau semuanya ngantuk nanti nggak ada yang nggak ada yang dengerin nanti. Kan beda sama tatap muka ya Chef, ini lihat. Betul. Ini saya cuma lihat gambar ini Bu, nggak ketemu jenengan-jenengan, nggak ketemu Bapak Ibu yang di rumah ini. Jadi kalau nggak lucu nanti tambah ngantuk nanti. Oke. Dari Bu Yayu, kalau mau bikin sifon yang disayat atasnya itu nunggu setengah matang. Ya. Jangan setengah matang Bu. Kalau setengah matang itu nanti nggak akan pecah. Biasanya 15 menit. 15 menit pengovenan masih seperempat matang. Atasnya aja yang matang. Tengahnya itu masih belum matang. Jadi biasanya sih di 15 menit ibu-ibu sayat pakai pisau yang tajam atau pakai cutter atau pakai pokoknya benda tajam, jangan yang agak tumpul. Kalau semisal agak tumpul itu nanti guratannya nanti terlalu lebar. Kalau guratannya terlalu lebar nanti hasilnya nanti pecahnya kurang bagus. Resiko terburuknya itu nanti lapisan atasnya sobek. Kayak semisal kita antara, kan beda kan ketika kita gunting plastik sama kita tarik plastiknya sampai sobek. Itu pecahnya kan beda. Nah, kalau mau motif yang sifon pecah-pecah, itu mekar gitu, nyobeknya itu harus pakai benda yang tajam di menit yang ke-15. Jangan di menit yang ke-25 atau 30, nanti nggak akan pecah. Oke. Ya, ini pertanyaan dari Tri Hendrawan ya. Model cake tahun 2021 itu apa sih? Tren 2021. 2021 ini masih belum jalan loh. Saya juga masih belum tahu ini. Kalau untuk model sendiri, ini Bu Tri Hendrawan itu modelnya itu tergantung nanti Ibu mau menjual yang mana. Sebenarnya semua cake-nya itu laku Bu, semua cake itu populer. Tergantung nanti orang yang jual biasanya. Orang yang jual pede gak sama yang dijual. Kalau yang di bulan-bulan ini, sebenarnya sih ramenya itu di bulan September kemarin itu ada model island cake untuk cake dekorasi. Nah, itu nanti mungkin akan dibumingkan juga di awal 2021. Model island cake kombinasi antara cake dengan puding. Ya, lanjut saya. Boleh? Itu saya nanya yang tren itu sebetulnya kita tahunya gimana sih Chef? Yang kita ngikut atau kita bikin atau kita lihatnya trennya kira-kira. Ya, betul Bu. Untuk tren sendiri itu sebenarnya istilah lagi booming itu bukan cake-nya sebenarnya, tapi orang yang membawakan. Biasanya kalau semisal nih bolu kukus kalau saya yang membawakan mungkin biasa-biasa aja Bu. Beda dengan Chef Juna yang bikin. Nah, kembali ke person yang mempopulerkan tadi. Nah, itu tadi. Jadi kata populer itu sebenarnya popularitasnya cake itu ya sama-sama aja Bu. Kalau kita amati dari dulu sampai sekarang itu masih sama aja. Cuma biasanya kalau semisal nih, katakanlah kapan hari itu sifon yang pecah itu lagi rame. Padahal itu model yang udah lama, yang dulu udah pernah muncul. 5 tahun kemudian baru dibumingkan lagi. Mungkin sebelum tahun kemarin model Hurricane roll cake itu sempat ramai juga. Nah, sekarang kan sudah mulai meredup. Nah, itu mungkin 5 tahun lagi akan ramai lagi. Nah, sebenarnya circle-nya itu masih sama aja. Istilah nanti yang jadi tren itu
apa yang menyebabkan jadi tren. Nah, penyebab yang jadi trending itu ya dari pembawanya, orang yang mempopulerkan, orang yang mempromosikannya tadi. Kalau semisal nih orang yang mempromosikannya tadi itu memiliki brand image yang bagus, pasti cake-nya itu akan jadi booming, akan jadi populer. Tapi kalau semisal ibu punya ide cake yang mantap, bagus, tapi nggak dipromokan, disimpan di dalam hati, ya nggak akan populer, Bu. Gitu. Yang penting akan populer kalau dikenal orang. Kalau nggak dikenal orang, ya biasa-biasa aja, Bu. Hanya kita saja yang tahu. Gitu. Oke, Chef, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Dewi. Pound cake, sponge cake, dan chiffon cake oven tangkring 90 derajat ya, Chef? Tidak, Bu. Salah. 90 derajat itu saya ambil tengahnya aja. Nah, tadi kan saya jelaskan, semakin tinggi adonan, suhunya semakin rendah. Semakin tipis adonan, suhunya semakin tinggi. Oven mau tangkring, mau nggak tangkring, itu panasnya berbeda-beda, Bu. Nah, gitu. Jadi, apalagi oven tangkring. Nah, itu nanti Ibu suhunya harus atur. Kalau Ibu bikin bolu gulung jenis sepongkik yang tipis, itu nanti suhunya mungkin akan paling besar. Suhunya butuh yang paling besar. Beda lagi dengan ibu yang bikin chiffon cake yang adonannya tebel. Itu nanti paling nggak sampai 90 derajat, Bu. Minta suhunya yang agak rendah. Nah, atau pound cake. Pound cake yang ibu bikin pound cake yang agak tipis. Nah, agak tipis di sini suhunya kan juga harus lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi suhunya itu tidak ada acuan pasti, Bu, di 90 derajat. Tadi saya sebutkan 90 derajat itu rata-rata aja. Tapi tetap harus bisa naik, bisa turun, tergantung dari tebal tipisnya adonan yang di oven tadi. Dan kompornya Ibu. Maksudnya kompornya di sini, karena kompornya kan sebagai sumber panasnya. Nah, itu nanti antara kompor yang lama sama kompor yang baru itu pasti beda. Kompor merek A dengan merek B pasti beda. Kompor dengan mata apinya kecil sama mata apinya gede itu pasti beda. Di situ. 90 tadi itu di kisaran aja, Bu. Tengah-tengahnya biasanya di 90 derajat. Tapi bisa nambah, bisa kurang. Tergantung dari ketebalannya. Kuncinya di ketebalannya, Bu. Oke? Oke. Next slide dulu, Bu Mahda. Iya, next slide ya. Oke. Oke. Nah, ini tadi kan udah banyak tanya-tanya. Kalau Ibu mengalami salah satu kegagalannya ini ya, nah ini biasanya ketika kita bikin cake itu pasti sering gagal. Maksudnya sering gagal ini kalau kita bikin cake tanpa memperhatikan teknik-teknik yang dilakukan, yang harus diterapkan di dalam jenis cake yang kita bikin, kemungkinan nanti ada resiko kegagalan. Itu salah satunya yaitu tidak cocoknya bahan baku. Maksudnya tidak cocoknya bahan baku di sini, kalau semisal nih Ibu bikin cake kukus, Ibu pakai margarin atau pakai gramasi tepung yang lebih sedikit, kemungkinan nanti cake-nya juga akan turun volumenya atau ambles karena kekurangan body, kekurangan penyangga di cake-nya tersebut. Jadi apabila Ibu menggunakan bahan baku yang kurang cocok, kurang pas, salah bahan baku yang digunakan, melenceng dari resep yang sudah dituliskan di situ, nah itu nanti akan menyebabkan kemungkinan yang terjadi masalah. Nah, ini juga banana cake. Nah, kadang kalau bikin banana cake, pengennya ngembang. Tahu-taunya dia pakai baking powder bukan soda kue. Cuma baking powder aja tanpa soda kue. Di sini baking powder soda kue kan fungsinya kan untuk membantu proses pengembangan. Apabila Ibu salah menggunakan banana cake, menggunakan
hanya baking powder aja tanpa soda kue, nanti volumenya juga berbeda. Kenapa? Karena baking powder di sini dia lemah ketika kena asam, ketika bertemu zat asam, ketika bertemu dengan pisang yang kandungan asamnya tinggi, dia lemah sehingga dia bekerjanya kurang maksimal. Itu. Yang kedua, timbangan bahan yang tidak sesuai. Timbangan bahan yang tidak sesuai di sini, ingat tadi cake, dari ketiga cake itu sudah dijelaskan perbedaannya antara pound cake, chiffon cake, sama sponge cake. Apabila ibu bikin chiffon cake, timbangannya berbeda. Timbangannya disamakan ke pound cake. Ya nanti pasti tidak akan jadi chiffon cake. Jadi timbangan bahan yang tidak sesuai di sini itu akan menyebabkan kegagalan dalam pembuatan cake. Gitu. Ibu resepnya oven, ibu kukus. Nah, itu kan gramasinya sudah berbeda. Jadi pasti nanti akan ada masalah ketika cake-nya itu dikukus. Itu. Untuk kegagalan yang ketiga, penyebab kegagalan yang ketiga, proses pembuatan yang kurang cermat. Nah, proses pembuatan yang kurang cermat di sini maksudnya adalah ketika kita bikin cake itu tidak memperhatikan step by step-nya. Gitu. Ibu bikin chiffon cake, telurnya antara kuning dan putih langsung dicampur aja. Nah, itu nanti ya nggak akan jadi chiffon cake, Bu. Ibu bikin bolu gulung. Ibu bikin bolu gulung, pengovenannya juga tidak diperhatikan. Nah, nanti resikonya nempel lah atasnya, lapisan atasnya lengket, basah, digulung pecah, nah, begitu. Terus proses pembakarannya yang kurang baik. Nah, proses pembakarannya yang kurang baik di sini, nah, tadi yang sudah ibu-ibu tanyakan, kalau bikin bolu gulung kenapa kok lengket? Kalau bikin ini chiffon cake yang tebel, kenapa kok mudah gosong bawahnya? Nah, itu karena pembakaran yang kurang baik. Maksudnya pembakaran yang kurang baik di sini adalah suhu yang ibu gunakan untuk mengoven cake tersebut itu kurang tepat. Jadi, ibu bikin cake yang tipis, suhunya rendah, waktunya lama. Ya pasti nanti cake-nya akan kering. Kalau bolu gulung pasti nanti pecah, atasnya lengket. Ibu bikin chiffon suhunya tinggi. Ibu bikin sponge cake yang untuk kue tart suhunya tinggi. Nah, itu nanti pasti cake-nya bawahnya gosong. Bawahnya gosong, tapi dalamnya belum mateng. Ketika keluar, kempes karena belum kokoh, belum mateng. Gitu. Selanjutnya, penanganan cake yang salah setelah pembakaran. Nah, ini buat yang suka nusuk-nusuk, ini cake-nya ini bukan sate, Bu. Jadi nggak perlu ditusuk-tusuk. Nah, nanti penanganan cake yang salah setelah pembakaran ini salah satunya yaitu ditusuk tadi. Gitu. Jadi cake ketika di dalam oven setelah mendekati mateng atau sudah mateng itu jangan ditusuk-tusuk. Itu adalah penanganan yang salah menyebabkan kegagalan dalam pembuatan cake. Satu kegagalannya berupa mengempes tadi. Itu tadi. Next slide-nya Pak Yosef. Slide selanjutnya. Oh, sudah habis. Oke. Nah, penyebab kegagalannya tadi sudah saya jelaskan. Kembali ke pertanyaan. Ke pertanyaan ya, Chef. Ini dari Bu Sinta Kusuma Dewi. Setelah matang, cake harus langsung dikeluarkan dari loyang atau nunggu dingin dulu baru dikeluarkan, Chef? Nah, setelah matang, cake-nya harus segera dikeluarkan, Bu, untuk cake jenis sponge cake. Kalau untuk jenis chiffon, Ibu cukup Ibu balik. Tujuannya dibalik itu, maksudnya loyangnya dibalik, Bu. Jadi semisal Ibu awalnya gini, atas ini atasnya ya, Ibu balik gini, tujuannya itu supaya jatuh. Chiffonnya jatuh gitu. Kalau untuk pound cake itu nunggu agak dingin. Nunggu agak dingin biar memadat. Nah, tapi kalau langsung pun juga bisa. Kalau langsung pun juga bisa. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Putri ini, Chef. Jika cake masuk kulkas bawah, cake rasanya tidak enak lagi. Beda dengan yang tidak masuk kulkas.
Apa salah kulkasnya atau salah bahan atau pembuatannya? Salah saya itu, Bu. Ini pertanyaannya cukup cukup membuat mata melek, ngantuk jadi hilang. Nah, tadi kalau cake ditaruh di kulkas bawah, cake rasanya nggak enak lagi. Beda dengan tidak masuk kulkas. Apa salah kulkasnya atau salah bahan pembuatannya? Itu kayaknya salah yang naruh, Bu. Di kulkasnya itu ada apa di dalamnya? Apakah hanya cake saja, atau ada sambal terasinya, atau ada ikannya, atau ada bumbu-bumbu yang lainnya? Di dalam kulkas itu penguapan muncul, Bu. Semua bahan pasti menguap di situ. Nah, kalau semisal Ibu sandingkan antara cake sama makanan yang memiliki aroma tajam, itu nanti pasti ya rancu, Bu. Aromanya cake nanti diserap aromanya cake nanti menguap, terus aromanya masakan tadi keserap di cake-nya. Jadi cake-nya itu sebenarnya rasanya itu nggak berubah drastis, cuman ketika Ibu makan, indera perasa ini kan sinkron dengan indera penciuman. Jadi Ibu makan dengan aroma yang beda sehingga rasanya kok aneh kayak gini gitu. Jadi kalau Ibu mau nyimpen cake di kulkas apakah bisa? Bisa. Cuman fungsikan kulkasnya itu hanya untuk menyimpan cake. Fungsikan chillernya itu hanya untuk menyimpan cake, bukan cake, ikan tongkol, sambal terasi, dan yang lainnya. Gitu. Ya, oke. Dari Bu Dewi nih, Chef. Pertanyaan selanjutnya ya. Kalau bikin banana cake, loyang sudah diolesi mentega dan ditabur terigu. Kok kadang masih nempel, kadang aman. Kenapa tuh, Chef? Nah, loyang yang bagaimana, Bu? Kalau Ibu bikin loyang yang datar, saran saya nggak usah dikasih tepung terigu, Bu. Kalau semisal Ibu pakai loyang 30 kali 10, itu nggak perlu dikasih terigu. Penggunaan terigu itu difungsikan untuk loyang yang bermotif. Semisal nih loyangnya itu ada apa motifnya, mau motifnya itu lancip-lancip, motifnya itu motif sisik ikan atau yang lainnya, itu baru dikasih tepung. Tapi kalau Ibu nggak ada motifnya, polosan gitu, nah itu kalau cuma dioles aja, kalau cuma dioles margarin aja, itu biasanya kalau kondisi dingin itu susah lepas. Harus keluar dari oven, harus langsung dikeluarkan. Kalau Ibu pakai margarin aja atau pakai Carlo itu, oles loyang itu. Tapi kalau Ibu pakai kertas roti, kemungkinan besar tidak akan lengket. Jadi paling aman kalau bikin banana cake atau pound cake itu bawahnya itu selain dikasih margarin, kasih kertas roti. Mau kertas roti yang bagus atau yang biasa, yang penting kertas roti itu nanti lebih aman, Bu, lebih gampang keluar. Syukur-syukur kalau pakai kertas rotinya itu yang ada lapisan paper baking itu nanti bisa berkali-kali dipakai. Gitu. Bu Dewi ini ternyata pakai loyang silikon, Chef. Loyang silikon. Ya, ya. Pakai loyang silikon motif. Gini, Chef. Kalau dipakai bolu jadul itu nggak lengket, tapi kalau dipakai banana cake itu lengket. Meski pakai Carlo, Chef. Meski pakai Carlo tapi tetap lengket. Selalu pakai Carlo tapi tetap lengket. Nah, coba nanti Bu setelah keluar dari oven langsung keluarkan, Bu. Setelah cake-nya itu keluar dari oven langsung keluarkan dari loyangnya. Biasanya kalau baru keluar dari oven itu tidak begitu lengket. Tuh. Kalau tetap masih lengket ya berarti kurang tebal, Bu, Ibu molesnya. Kalau pound cake memang dia cenderung lebih lengket karena cake-nya padat banget. Jadi Ibu nggak masalah sih kalau ngolesannya agak tebal. Gitu. Ya. Oke, Chef. Ini pertanyaan dari Bu Laili nih lanjutnya. Ya. Saya masih pemula. Bisa berbagi resep jumlah rata-rata tepung, telur, gula, dan lemak untuk pembuatan bolu kukus dan bolu panggang. Ya. Baik Bu Laili.
sebenarnya antara pemula sama baru itu sama-sama, Bu. Cuma bedanya niat bikin apa enggak gitu. Jadi untuk bolu kukus sama bolu panggang itu biasanya perbedaannya di jumlah tepungnya, Bu. Tepungnya kalau untuk kukus itu biasanya lebih padat, lebih banyak, sehingga cake-nya lebih berat. Untuk gramasinya itu nggak bisa langsung cuma tepungnya aja dibedakan, pasti ngikut yang lainnya. Lebih amannya nanti Ibu langsung lihat resepnya. Nah, untuk resepnya itu nanti Ibu bisa WA atau nanti resepnya akan di-share di sosial media ya, Bu. Udah. Ya. Oke, cuman secara garis besar nih pembedanya antara pound cake, sifon dan sepong itu kalau pound cake antara telur, gula, terus lemak dan tepung terigu itu 1:1 Bu. Jadi untuk pound cake itu antara telur, gula dan lemak itu 1:1:1:1. Kalau telurnya 100 gram, tepung terigunya 100 gram, gulanya 100 gram, lemaknya juga 100 gram. Untuk sepong cake itu 1 tepung terigu, telurnya ini yang naik jadi 2. Gitu. Jadi telurnya lebih banyak jadi 2. Gitu. Kalau untuk sifon, Ibu bisa naikkan lagi telurnya bisa jadi 4. Cuman kuningnya antara putihnya dipisah. Gitu. Kalau tetap pakai telurnya spek apakah bisa? Bisa, tapi kuning sama putihnya dipisah pengadukannya. Itu kalau untuk pound cake itu antara telur, gula, tepung terigu, lemak 1:1:1. Sepong cake telur 1, tepung 1, telur 2, gula 1, lemak 1. Itu perbandingan secara garis besar. Tapi kalau by resep detailnya, nah itu nanti Ibu langsung lihat resepnya aja. Nanti kalau saya bongkar resep di sini, besok subuh selesainya, Bu. Oke, Safari. Oke, ya. Ya, itu kayaknya ini belum ada pertanyaan lagi nih. Oke. Mau lanjut atau mau ada bagi-bagi hadiah atau gimana nih, Safari? Oke. Ini kalau cake-nya ini sampai jam berapa, Bu Mahda? Pak Yosef. Sampai kelihatannya sampai jam 11 malam ini, Pak. Soalnya ini kan yang coklat juga terus ibu-ibu Iya. sampai ada yang tanya lewat WA segala ini. Langsung jalur khusus ya, Bu. Oke. Jadi kalau semisal gini aja, kita door prize 2 dulu sambil nunggu ada yang ditanyakan. Nanti 8:30 kita akan ganti materinya ya, Pak. Materi coklat ini masih menarik juga ini materi coklat. Nah ini Chef Weru ini nungguin sampai ketiduran apa enggak? Ini Bu Yayu, nanti baterainya habis dicas dulu Bu, nggak apa-apa. Nah, itu. Bu Yayu ini minta selesai jam 11 atau minta selesai sampai subuh Bu? Oke, nah sambil nunggu ada yang ditanyakan lagi sampai 8:30, kita coba door prize 2 dulu ya Pak? Ya. Apa nih Pak? Kemarin ada Mercolate filling pasta. Oke, 2. Ya itu aja, nggak apa-apa Bu Mahda. Oke, betul. Mercolate filling pasta sama Repata bakery cream. Nah, saya jelaskan dulu nih. Apa sih produk yang dibawa Bu Mahda ini? Yang ini namanya Mercolate filling pasta. Ini adalah filling coklat. Dia fungsinya untuk isian roti, bisa untuk isiannya sandwich, bisa untuk poles-poles di bolong, bisa untuk isiannya di kue tart. Bisa juga langsung dimakan sambil nonton TV, kalau nggak sempat bikin, sambil ditolet-tolet gitu Bu, pakai jari juga bisa. Itu rasanya coklat banget. Nah, kalau Ibu suka coklat, itu mantap Bu. Bisa untuk isiannya roti, bisa untuk isiannya bakpao, bisa untuk isiannya cake juga. Nah, itu. Kalau yang satunya Bu Mahda, yang putih. Nah, itu adalah Lepata bakery cream.
Lepata Bakery Cream kalau nggak salah varian milky ya, Bu. Milky cream. Nah, ya. Milky. Nah, jadi Lepata Bakery Cream ini adalah fla instan, fla yang siap pakai, yang fungsinya itu bisa untuk isiannya roti, bisa untuk toppingnya roti, bisa juga untuk flanya sus, bisa juga untuk flanya di ini pai buah Ya. gitu. Bisa untuk campurannya sus fla bikinan sendiri. Kalau semisal ibu di rumah ada kendala, Chef, saya kalau bikin fla itu cuma tahan 8 jam aja. Saya kalau bikin fla pagi, malamnya sudah basi, sudah asem. Solusinya, ibu tinggal tambahkan Lepata Bakery Cream. Kalau ibu tambahkan Lepata Bakery Cream-nya itu setengahnya, 50%-nya, itu nanti flanya akan tahan hingga 3-4 hari. Nah, jadi kalau untuk sus, kulitnya sudah rusak, Bu, dalamnya nanti masih bisa dikonsumsi gitu. Kalau ibu tambahkan seperempatnya 25%-nya itu nanti akan tahan 2-3 hari. Contoh nih, dari berat flanya ibu itu katakanlah 1 kilo. Ibu tambahkan Lepata Bakery Cream 500 gram, itu nanti flanya akan awet hingga 3-4 hari. Ibu tambahkan 250 gram, itu akan awet 2-3 hari. Itu. Jadi kalau ibu ada pesanan sus, itu misinya itu nggak harus pagi-pagi. Ibu bangun jam 3 pagi, ibu bangun jam 2 pagi, cuma bikin fla, buat isiannya sus, takut susnya nggak cepat, susnya nanti cepat basi. Nah, tambahkan Lepata Bakery Cream, masalah itu akan selesai. Gitu. Oke. Ini pertanyaan atau diundi? Ada satu pertanyaan yang sambungannya sama fla tadi. Oke, siap. Langsung waktu bikin fla di panci masih di kompor lepatanya itu. Nyampurnya kapan Bu maksudnya? Oke. Untuk flanya ini Bu, ini nyampurnya ketika fla bikinannya Ibu itu sudah matang. Masih di atas panci, di atas wajan gitu, cuman apinya mati Bu. Kalau Ibu bikin sedikit, nggak apa-apa, campurkan di atas wajan gitu, tinggal diaduk aja kondisi api mati. Tapi kalau Ibu bikinnya itu langsung 3 kilo atau 5 kilo, pindahkan ke mixer. Jangan diaduk, capek nanti. Biar mixer aja yang jalan. Ibu, biaya buat beli mixer, eman kalau nggak dipakai. Nah, nyampurkannya, ketika sudah mateng, Lepata Bakery Cream-nya baru dimasukkan. Dicampur, bisa pakai manual atau pakai mesin. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada, mintanya diundi langsung. Oke. Ya, nah ini undinya gimana? Ini kayaknya pertanyaan. Ibu kalau semisal ikut demo offline-nya Mero pasti dapat undian. Nah, itu salah satu hadiahnya. Kalau seminar, ya ini karena kita nggak ada undiannya, langsung pertanyaan aja. Oke. Pertanyaan yang pertama nanti akan dapat Merkulit Filling Pasta Bumada. Ya, nah, yang itu. Oke. Silakan siapkan jarinya untuk menjawab, untuk mengetik. Pertanyaannya gampang banget seputar cake yang tadi kita bahas itu. Oke, pertanyaannya berapa persen penggunaan spontan cake softener pada pembuatan cake? Berapa persen penggunaan spontan cake? Sudah dapat. Ya. Yang jawab paling awal? 2%. Melisa tapi 2%. Nah, ini yang bawahnya Melisa. Ya, Chandra. Kediri. Ya. Yang 10%? Ya, Chandra Kediri mahasiswa. Nah, ini. Wah, mantap. Bu Melisa yang 2% tadi itu cake emulsifier, Bu. Nah, kalau spontan cake softener itu cukup 10% dari berat telur aja. Selamat. Ini Bapak atau Ibu ini? Atau Mbak atau Mas ini? Lah, Mbak atau Mas yang benar. Pak Chandra Iman itu kalau nggak salah. Oh, Pak Chandra Iman luar biasa aktif sekali nih di online webinar Paramarkan. Oh, Mas.
Oh, Ya, Mas sip, Chandra, mantap. selamat, selamat. Nah, nanti hadiahnya bisa langsung diambil di toko Paramarta ya, Bu. Oke. Ya, ditulis ya, namanya Udah. Chandra Iman. Oke. Mas Chandra. Oke, sama-sama Pak Chandra. Mas. Semoga bermanfaat. Oh, Mas. Mas Chandra. Mas. Masih Mas ini ya. Ya. Oke, untuk hadiah selanjutnya. Nah, Ini. untuk hadiah selanjutnya ini Lepata Bakery. Itu 1 kilo. 1 kilo itu beratnya. Bukan kecil. Ya. Langsung 1 kilo masih utuh. Oke, pertanyaannya. Sebutkan merek emulsifier Mero. Merek cake emulsifier produk Mero. Yang paling pertama siapa itu? Panjang. Sudah Ibu, sudah ada yang menjawab ini. 8 Nur Ifadah Yulianti yang pertama ini. Terus ya? Ya betul, selamat Bu Nur Ifadah Yulianti. Ifadah Yulianti. Nah, selamat Bu Nur Ifadah Yulianti. Nah, yang lainnya karena ini door prize. Nah, jadi nggak semuanya dapat. Tenang, nanti masih ada door prize lagi ya, Bu. Ya, Masih banyak door prize-nya. Nah, nanti akan kita bagikan setelah sesinya coklat. Oke, selamat Bu Nur Ifadah. Semoga nanti fly-nya langsung dipakai. Bisa untuk isiannya roti, bisa untuk toppingnya roti, bisa untuk isiannya bomboloni, bisa juga untuk campurannya fla. Kalau untuk toppingnya roti, itu Lepata Bakery Cream tidak mudah gosong dan tidak lengket. Nah, bisa juga untuk isiannya sus, Bu. Untuk campurannya nanti hasil fly-nya lebih awet. Itu. Kalau untuk variannya, kalau pengen lebih tahu banyak tentang variannya, langsung aja datang ke Paramarta. Itu variannya cukup banyak, hanya milky aja. Di sana di Paramarta ada varian susu, ada vanilla juga ya, Bu. Vanilla ya. Nah, betul. Dan ada kemasan kecil kalau nggak salah. Iya, ada kemasan kecil. Promonya masih berlaku, Bu. Masih. Oh iya, promonya 3 free 1. Nah, itu. Iya. Betul. Jadi kalau semisal Ibu penasaran yang nggak dapat nih, yang nggak dapat kalau penasaran tentang Lepata Bakery Cream, kebetulan di Paramarta ada promo juga. Pembelian 3 Lepata Bakery Cream kemasan 250 gram itu bonus 1. Berlaku kelipatan ya, Bu? Ya, berlaku kelipatan. Oke. Siap. Oke, sampai di sini masih ada 8 menit tentang cake. Ada yang ditanyakan? Iya, masih 8 menit. Jadi ingat saya flashback lagi. Untuk cake itu tadi sudah dijelaskan, cake itu jenisnya ada 3 macam. Ada pound cake, ada sponge cake, ada chiffon cake. Dari pound cake, chiffon cake, sponge cake itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Kalau produknya Mero yang bisa masuk di cake itu apa? Yang bisa masuk di adonan itu ada jenis cake emulsifier. Cake emulsifier di sini fungsinya itu untuk membantu proses pengocokan supaya cake-nya itu, adonan cake-nya itu lebih cepat kaku. Dan adonannya itu tidak mudah mencair. Gitu. Jadi kalau Ibu bikin cake, nunggu lama Ibu pakai spontan 88 cake emulsifier, adonannya itu bisa nunggu hingga 1 jam sebelum pengolahan. Gitu. Jadi bisa antri. Gitu. Selain itu, kita juga ada spontan cake softener. Di sini spontan cake softener fungsinya untuk melembabkan semua jenis cake. Mau pound cake, mau sponge cake, mau chiffon cake, bisa. Mau teknik kukus, mau teknik oven, bisa. Semua jenis cake itu bisa lembab selama Ibu kasih spontan cake softener. Ingat, cake bolu, klemben, itu jenisnya sama, Bu, cuma beda bahasa. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu cake, istilahnya cake. Kalau bahasa Indonesianya bolu. Kalau di Jawa, istilah Jawa, agak minggir-minggir gitu, orang-orang nyebut bolu itu klemben. Apalagi orang-orang zaman dahulu itu sering nyebut bolu itu klemben. Jadi kalau semisal ada orang yang mau pesan klemben sama pesan
cake itu jenis yang sama, Bu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bapak, Ibu di rumah, Mbak, Mas, Om, Tante, tentang cake ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut kita akan bahas tentang coklat. Iya, saya panggil Pak Heru ya, Pak Heru ya. Oke. Ini pesertanya banyak sekali nih. Tapi namanya Pak Heru hilang. Harus dicari dulu. Chef Heru masih standby kan, Chef? Masih. Katanya nunggu antrian aja lama. Oke, penjelasannya jelas banget, Chef. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, Bu Kisara Dwi. Semoga bermanfaat. Ya. Pak Heru, saya buka kamera. Saya izin. Oke, Chef Heru standby. Pak Heru. Oke. Yes. Mantap. Ya, Pak. Sekarang ganti Pak Fahri, saya tutup dulu ini berarti. Oke, siap, Pak. Oke. Ya. Oke, udah Pak Fahri. Ya. Pak Fahri. Oh, pesertanya banyak. Ya. Oh, cari ininya. Chef Heru lumayan Ya, Bu. antusias ya pesertanya. Ngantrinya Iya. Banyak pertanyaan juga. 1 jam lewat, Pak. Oke, monggo Pak Chef Heru. Monggo, Chef. Oke, baik. Silakan. Oke. Oke. Oke, selamat malam. Bagi ibu-ibu yang masih online, ya selamat online lah. Ini malam-malam membagi ilmu ya. Ya. Oke, saya akan bahas sedikit tentang coklat, produk-produk Merkulit ya. Coklat yang pasti semua pada tahu bahwa coklat itu adalah olahan dari atau sebutan dari hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao, atau coklat juga menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia. Kalau orang dulu bilang itu kayak semacam makanan dewa gitulah, ya, supaya ada sensasinya gitu. Coklat sering dikonsumsi dalam bentuk pralin, topping, filling, atau campuran adonan. Nah, berbagai macam coklat yang Merkulit punya, itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di toko Paramarta. Kita banyak jenis, salah satunya adalah coklat blok, dark, ada juga white yang kemasan 1 kilo ataupun 5 kilo, itu yang level premium. Ada juga Merkulit Rainbow, warna-warni, ada 19 warna, 19 rasa. Dan kita ada juga Merkulit Flexi yang kelasnya di medium. Ada juga yang kelasnya Sparrow, yang kelas menengah ke bawah, yang kelas bawah. Dan kita selain semua coklat-coklat blok, itu juga mempunyai coklat-coklat butir. Atau kalau orang bilang itu sebutnya misis. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan produk-produk Meru salah satu coklat blok, kita juga selain coklat blok, itu juga kita mempunyai coklat yang seperti deep glaze. Nah, next slide, bisa Bu? Nah, seperti ini. Deep glaze, antara coklat blok yang tadi dengan deep glaze ini sebenarnya bahan bakunya hampir sama. Cuman di dalam deep glaze itu terlalu banyak kandungan minyak. Jadi kita banyakin kandungan minyaknya sehingga coklatnya itu dia tidak akan membeku atau tidak setting. Sehingga dia bisa untuk seperti yang ada di gambar, bisa untuk celup-celup donat yang maunya posisi celupannya tidak mudah mengering. Nah, gitu. Jadi dia harus lumer terus dan dia tidak bisa setting. Dan risiko yang dipakai untuk deep glaze itu tidak bisa di plastik, jadi dia harus masuk box supaya dia tidak terkena atau nempel di media plastiknya. Selain Merkulit yang saya sebutkan tadi di atas, next slide Ibu. Oke, nah seperti ini adalah jenis-jenis salah satu jenis Merkulit tadi yang saya jelaskan. Merkulit Premium Dark Coklat Compound, Merkulit Rainbow Coklat Compound, Merkulit Duotone, itu yang garis-garis, dan Merkulit Semi Conventure, yaitu adalah coklat-coklat yang kelas premium ke atas. Ya, itu kita punya juga. Salah satu coklat Merkulit Rainbow kita juga punya rasa dan warna.
Nah, selain rasa seperti pink itu strawberry, red juga strawberry, kita ada kuning lemon, yellow itu lemon, ada juga blue barley mint, ada juga macam-macam rasa, ada sekitar 18-an rasa gitu. Ya. Oke. Bisa next slide. Nah, fungsi dari coklat-coklat yang saya sebutkan di atas itu macam-macam. Kalau untuk roti, cake, dan pastry itu macam-macam fungsinya. Kalau kita ngomong roti, yang pasti ada untuk topping donat dan roti manis sebagai hiasan atau topping di atas. Kalau merculid filling kita punya sebagai isian roti, juga merculid filling itu juga terbuat dari coklat dan bisa bikin sendiri seperti ganas yang pencampuran antara krim dengan coklat blok 1:1. Nah, nanti kita proses sehingga kita bisa masukkan ke dalam isian roti manis. Nah, selain isian roti, kita juga untuk cake juga. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, coating disiram di atasnya. Itu bisa untuk disiram di atasnya, tapi dengan cara dilumerkan. Dan bisa di permukaan cake, untuk di atasnya cake itu juga bisa. Filling ganas untuk layer cake, untuk pelapisan daripada cake. Terus untuk adonan brownies, selain coklat blok untuk disiram, itu bisa untuk masuk ke dalam adonan. Seperti brownies yang tadi dijelaskan oleh Pak Fahri, bisa untuk adonan cake yang berat, yang masuknya jenisnya adalah kategori pound cake. Ya, seperti itu. Terus untuk adonan pastry, bisa untuk isian atau campuran fla, bisa untuk isian sus. Nah, selain sus tadi yang dijelaskan untuk rasa vanila atau milky, bisa untuk rasa coklat. Coklat blok dilelehkan, bisa untuk masuk ke adonan fla. Terus bisa untuk topping croissant ya, atau Danish, terus filling coklat pie, nah, itu juga bisa. Nah, next slide. Nah, ini adalah untuk cookies. Kalau cookies ya bisa untuk topping. Sekarang aneka cookies toppingnya sudah cukup lumayan banyak. Jadi menggunakan coklat. Saya lihat 5-4 tahun yang lalu itu menggunakan coklat itu cukup lumayan kenceng untuk adonan cookies, untuk dicelup-celupkan. Untuk filling itu bisa ada untuk coklat filling cookies, nah itu juga ada. Nah, dan bisa untuk dicampurkan ke adonan langsung, ya itu bisa. Terus untuk pralin, untuk apa ini? Bentar. Untuk pralin ya. Untuk pralin bisa untuk filling atau adonan atau kulit. Jadi semacam coklat blok nanti bisa untuk bikin pralin itu untuk kulitnya dan di dalamnya bisa untuk menjadi olahan untuk filling. Jadi bisa diisikan, bisa untuk juga dibikin adonan. Sehingga dibikin kulitnya selnya pralin. Untuk es krim yang seperti ada di mall-mall itu bisa untuk topping dan untuk hiasan cake, nah itu untuk bikin coklat modeling, nah itu juga bisa. Untuk coklat decoration yang seperti dilihat itu bisa untuk serut ataupun untuk sigaret ataupun untuk kipas ataupun model-model cetakan untuk hiasan. Kalau untuk coklat box sendiri, itu olahan coklat sendiri, itu bisa untuk mousse. Mousse itu bisa untuk adonan, salah satu jenis adonan yang menggunakan gelatin untuk proses pengerasannya. Itu menggunakan jenis namanya adalah mousse. Oke, next slide. Nah, dari semua ulasan coklat yang saya jelaskan dari atas tadi, ada jenis blok, meses, terus ada juga jenis-jenis kompon yang saya tadi jelaskan, yang paling sering Bapak Ibu ketemui itu biasanya antara yang saya jelaskan ini. Ada 2 jenis. Satunya adalah fat bloom, yang satunya adalah sugar bloom. Nah, kenapa itu terjadi? Itu biasanya terjadi proses pengiriman yang dari panas ke dingin dan sebaliknya. Nah, taunya itu fat bloom atau sugar bloom itu kita bisa pegang atau bisa kita raba di media yang ada bercak putih. Pada saat Ibu membuka kemasan coklat blok, biasanya pada saat kita buka kemasan itu terjadi ada warna, ada degradasi warna coklat dan putih. Nah, kalau terjadi degradasi warna itu ada kayak semacam, katanya orang bilang itu adalah semacam jamur, tapi itu bukan jamur sebetulnya. Bapak Ibu bisa pegang, dirasakan. Nah, kalau itu halus, nah itu yang disebut dengan fat bloom.
terperangkapnya minyak pada saat proses pembekuan. Nah, itu disebut fat bloom. Kalau ibu raba dan itu ada kasar, nah itu berarti sugar bloom. Nah, terperangkapnya gula pada saat proses pembekuan. Pada saat suhu tertentu, proses pengiriman ataupun proses penyimpanan coklat di dalam gudang ataupun di toko, itu bisa menyebabkan terjadi fat bloom ataupun sugar bloom. Kenapa? Pada saat disimpan di gudang tidak ada suhu AC atau suhu ruang, terjadi ruangannya agak panas, dia akan berada di toko, di etalase dan ruangannya dingin, itu langsung akan terjadi terperangkap. Terperangkapnya itu Bapak Ibu tinggal lihat aja, kalau di kasar terjadi sugar bloom, kalau di halus kayak tepung itu terjadi fat bloom. Kalaupun Ibu proses melumerkannya nanti, itu tidak akan terjadi masalah, coklat akan normal seperti normal coklat dicairkan, begitu juga sugar bloom. Fat bloom atau sugar bloom, itu semuanya akan normal apabila Ibu proses dengan benar. Cara mencairkannya benar, cara memanaskannya benar, itu akan tidak terjadi masalah. Putihnya akan hilang, sugarnya akan hilang, dia akan tercampur ke seluruh bagian coklat blok yang Bapak Ibu cairkan tadi. Nah, tapi solusinya seperti itu, coklat dilumerkan kembali simpan pada suhu 22 sampai 28, itu suhu ruang. Nah, kalau sugar bloom, jangan simpan coklat di dalam kulkas. Yang sering terjadi adalah penyimpanan coklat di dalam kulkas, dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Coklat tidak boleh masuk di dalam kulkas. Kenapa? Karena itu coklat tidak boleh ketemu dengan air. Resikonya kalau ketemu air pada saat Bapak Ibu mencairkan yang terjadi kasar, tidak bisa halus, tidak bisa secair yang Bapak Ibu mau. Nah, itu nanti masalah terjadi. Nah, kalau sudah terlanjur Bapak Ibu simpan di dalam lemari pendingin, ya kalau sudah saya tahu seperti ini ya nanti dikeluarin. Jangan disimpan terus. Taruh aja dengan plastik, lipat yang rapi bungkusnya, taruh di dalam plastik atau lemari bahan. Jangan sampai terkontaminasi dari media-media di luar ruangan. Maksudnya di luar coklat itu. Contoh kalau disimpan di dalam kulkas, tidak ditaruh di plastik, dia akan menyerap bau-bau yang ada di sekitar kulkas. Sama, kalau Bapak Ibu simpan di luar, usahakan posisinya coklat juga harus seperti yang di kulkas tadi. Di plastik yang rapi, rapat atau disil lagi, ya, taruh medianya yang tidak mudah menyerap apapun di dalam ruangan atau lemari bahan itu. Ya, itu pasti akan aman. Dan jangan taruh di lemari pendingin, apalagi di freezer, itu nggak boleh. Ya. Coklat akan bertahan lama apabila Bapak Ibu proses pemotongannya pada saat Ibu membuka kemasan itu bersih dan hygiene, otomatis dia akan lama. Coklat apabila dibilang rusak itu apabila sudah berbau atau berasa tengi. Selama terjadi bercak putih dan baunya normal, tidak ada tengi tadi, itu saya kira aman. Saya pernah nyimpan coklat sampai umur 2 tahun, saya kemas yang rapi, sudah saya buka, saya tes lagi itu masih aman. Rasa tenginya hilang, tapi dikemas yang rapi loh ya resikonya. Kalau tidak dikemas yang rapi, masalahnya nanti akan terjadi kontaminasi sehingga dia terjadi tengi, proses tengi. Biasanya terjadinya di mana? Pisau yang kurang bersih. Media tangan yang asal potong aja, itu kotor. Nah, sehingga itu menjadi cepat menjadi rusak atau tengi tadi. Ya. Next slide. Jadi sudah tahu ya yang namanya fat bloom atau sugar bloom. Jadi kalau coklat terjadi warna putih jangan langsung dibuang atau rusak gitu, jangan. Ya. Tapi dilihat dulu posisinya. Oh kasar berarti sugar bloom. Oh halus berarti fat bloom. Jadi jangan langsung dibuang. Oh coklat jamuran. Coklat tidak akan mungkin berjamur. Kecuali coklat pada saat Ibu mengemas kejatuhan remahnya kue, kejatuhan remahnya roti, kejatuhan remah-remah yang bukan aslinya coklat. Nah itu akan berjamur. Jamurnya dari mana? Jamur dari remahan yang nempel di coklat tadi. Kalau secara coklatnya tidak akan mungkin berjamur. Ya, sudah jelas itu sudah. Coklat tidak akan mungkin berjamur. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat atau Ibu pernah alami di toko bahan kue ataupun di rumah ya. Coklat terlalu soft itu penyebabnya apa? Yang pasti kepanasan. Beberapa musim yang lalu Surabaya atau Jawa Timur sendiri mengalami kenaikan suhu cukup lumayan signifikan sehingga apa? Semua jenis karakter coklat mau yang murah ataupun yang mahal semuanya akan lembek. Duh, apakah bisa kembali ke suhu normal? Bisa. Simpan aja di rumah dengan suhu ruang normal
22 sampai 28 tadi, nah dia akan mengeras kembali, normal pada posisi coklat blok seutuhnya. Nah, seperti itu. Nah, kayak itu solusinya sebaiknya coklat digunakan pada suhu 28 atau 30 untuk proses berikutnya. Nah, rasa coklat gendal di langit-langit mulut, penyebabnya biasanya melting point-nya fat lebih tinggi dari 30 derajat. Solusi gunakan coklat yang sesuai. Gunakan coklat yang sesuai. Melting point fat itu beda-beda. Semakin mahal kualitas coklat, otomatis dia akan semakin dia lumer. Semakin murah kandungan coklat, harga coklat, otomatis dia akan semakin wax, semakin ke arah fatnya lebih tinggi. Nah, biasanya yang sering terjadi pada saat ibu sulit mencairkan coklat, ibu tambahkan coating fat di dalam coklat itu. Nah, itu menambahkan lemak di situ. Nah, apakah boleh menambahkan lemak di dalam coklat? Boleh, selama itu lemaknya adalah coating fat. Nah, salahnya kebanyakan yang menggunakan adalah mentega atau margarin putih. Nah, itu salah. Itu tidak sesuai. Kenapa? Karena margarin dan mentega itu masih ada kandungan airnya. Nah, sehingga coklat tidak boleh ketemu dengan air. Kalau coating fat itu murni fat, 100% fat. Sehingga memang digunakan untuk menambah tingkat kecairan coklat di dalam proses pencairan yang salah. Nah, itu adalah menambahkan fat, yaitu coating fat. Tapi kalau ibu tidak punya coating fat, ibu bapak bisa memakai dengan minyak goreng, itu sama. Bedanya kalau coating fat itu harus beli ke toko bahan kue, kalau minyak goreng pasti di rumah ada. Setiap rumah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, berarti kalau tidak ada berarti tidak menggoreng. Tapi ingat, minyaknya harus yang baru, jangan yang bekas. Nah, kalau yang bekas ya otomatis nanti sesuai dengan bekas apa gorengannya. Kalau bekasnya ikan asin ya otomatis bukan ikan asin, coklat rasa ikan asin. Kalau minyaknya baru, saya jamin sesuai dengan rasa dan warna coklat itu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, normal. Nah, pemakaiannya tidak boleh melebihi batas 10% penambahan fatnya. Kalau melebihi batas 10% fatnya, otomatis coklat tidak akan bisa mengeras. Dia akan cair terus. Ya. Nah, coklat terlalu kental, nah itu tadi. Kandungan fatnya rendah, kandungan air tinggi, suhu melomeran di atas 70 derajat. Solusi, tambahkan minyak 2-5%. Jangan dilumerkan terlalu panas, maksimal 60 derajat. Sebetulnya yang benar cara melumerkannya adalah air mendidih, matikan, coklat taruh di atasnya. Media yang di bawah harus lebih kecil dibanding media yang di atas. Jadi pancinya atau yang Bapak Ibu untuk melumerkan itu harus lebih gede dibanding media yang ada di bawah. Nah, selama ini terbalik. Media yang di bawah lebih gede, media yang di atas lebih kecil. Sehingga apa? Air mendidih, posisinya akan uapnya masuk ke dalam coklat. Tanpa sadar, tanpa sengaja sebetulnya. Nah, itu terjadi. Dibiarkan mendidih, nah itu salah. Nah, yang benar adalah media yang di bawah, kasih aja panci yang lebih kecil, air mendidih, matikan, coklat media yang di atas harus lebih gede. Taruh di atasnya, aduk. Nah itu pasti akan cair. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu mau mencairkan coklat, coklatnya harus dicincang. Jangan dibongkahan gitu. Supaya nanti proses pencairannya lebih mudah. Ya, itu cara handling coklat salah satunya untuk mencairkan. Next slide. Sampai di sini masih ada pertanyaan nggak, Bu? Atau Bapak Ibu yang masih penjelasan saya terlalu cepat? Kalau saya sih jelas sih, Sir. Jelas ya. Kalau ada yang tanya langsung tanya aja. Oh, itu ada yang tanya, Bu ya. Mulai ada pertanyaan ini. Oke, merkulit diblis dicampur minyak biar cair ya, Chef. Ya, betul. Merkulit diblis apabila Bapak Ibu kurang cair, boleh. Tapi tanpa dipanaskan, Bu ya. Tanpa dipanaskan. Jadi langsung aja diberi minyak, batas maksimumnya adalah 10%. Nah, itu sudah batas mentok, tidak boleh ditambah lagi. Kalau nanti itu ditambah lagi, memang secara fisik cair, nanti pada saat Ibu tempelkan di media donat atau cake, itu nanti dia akan turun, Bu, posisinya. Karena dia terlalu berat, lemaknya terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 10%. Ya. Oke. Next ya, warna hasil siraman sebagai gloss, sebagian gloss, sebagian tidak. Penyebabnya, pada saat Bapak Ibu mencairkan coklat atau temperatur coklat belum homogen saat dilumerkan. Pada saat Ibu mencairkan coklat, usahakan diaduk.
Supaya apa? Tidak ada warna putih, karena warna putih itu adalah overheating. Nanti akan di next slide berikutnya ya. Temperatur coklat yang terlalu panas itu akan menyebabkan perbedaan suhu. Jadi perbedaan suhu yang kena air sama yang di atas. Sehingga posisinya nanti akan ada semacam kabut atau warna putih atau kabut putih itu. Nah itu sudah tandanya Bapak Ibu mencarikannya coklat terlalu panas. Nah, supaya tidak terlalu panas itu bagaimana? Ya Ibu aduk, Bapak Ibu aduk, sambil diratakan, sudah cair 70% atau 80% cair, angkat. Nah, Ibu aduk lagi sampai semuanya 100% cair. 80% cair, Bapak Ibu langsung angkat dari media hangat tadi, air yang mendidih tadi. Angkat, aduk terus. Nah, dia akan homogen supaya tidak terjadi, oh ini sebagian kok mengkilap loh, sebagian ini kok enggak. Nah, biar tidak terjadi seperti itu. Ya, itu caranya begitu. 80% cair, angkat lalu diaduk sampai cair 100%. Nah, berikutnya, coklat berkeringat atau oiling out, penyebabnya ada bagian minyak yang keluar. Solusi tambahkan fat 5% atau hindari sama sekali. Tergantung seberapa banyak keringat yang Bapak Ibu hasilkan di dalam coklat. Kalau memang terlalu banyak, itu ikatannya lepas. Biasanya media yang terjadi adalah terlalu panas tadi. Kalau terlalu panas, Bapak Ibu bisa tambahkan fat seperti mentega, coating fat atau minyak goreng yang masih baru, itu boleh ditambahkan di situ karena medianya adalah dingin. Ya. Biasanya akan keluar, air itu akan keluar. Tapi kalau terlalu panas, nah itu akan keluar airnya. Itu namanya kayak berkeringat gitu. Ya. Terus next, coklat berasa sabun, penyebabnya kandungan alkali pada coklat bereaksi pada fat pembentuk senyawa sabun dan juga akibat dari kondensasi. Biasanya menyerap aroma-aroma yang ada di sekitar coklat itu. Apabila coklat sudah kebuka, usahakan ditutup yang rapat supaya dia tidak menyerap aroma-aroma yang di sekitar tadi. Ya. Jangan menambahkan baking powder atau adonan yang memakai coklat kompon. Biasanya di dalam adonan ini Bu terjadinya. Terlalu banyak media baking soda ataupun baking powder. Makanya kalau umpama bikin kue yang seperti Pak Fahri tadi jelaskan ada 3 jenis. Salah satu pengguna coklat masuk di dalam adonan itu adalah kue brownies. Nah, brownies apabila terlalu banyak yang namanya soda kue ataupun baking powder, ya itu nanti akan beraroma atau berasa sabun. Nah, makanya usahakan ditimbang. Jangan main kira-kira, oh 1 sendok teh. Kalau sendoknya hilang ya repot ya nanti. Nah, usahakan ditimbang, butuh 2 gram, ya timbang 2 gram, butuh 3 gram, ya timbang 3 gram, butuh 5 gram, ya butuh 5 gram. Jangan pakai sendok, supaya apa? Terjadi rasa dan biaya yang Bapak Ibu keluarkan itu tepat, tidak kira-kira. Ya, walaupun sedikit tapi tetap ada nilainya. Gitu, ya. Oke, next slide. Oke. Coklat tidak mau setting setelah dilumerkan. Banyak seperti tadi bilang, kalau Ibu melebihi batas 10%, yang pasti dia tidak akan mau setting atau mengeras. Nah, atau tempat kerja terlalu panas. Pada saat Ibu membuat hiasan coklat ataupun siram cake menggunakan coklat, media tempat kerjanya terlalu panas. Nah, yang pasti jangan menambahkan minyak melebihi dari batas 10%. Ruangan kerja untuk coating 27-32. Intinya adalah ruangan yang ber-AC lah atau suhu ruang. Supaya coklat dia akan setting pada suhu ruang. Ya. Hasil coating atau siram mudah pecah. Penyebabnya salah memilih coklat. Solusi gunakan coklat coating atau tambahkan minyak 1-2%. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan, pada saat proses penambahan minyak ataupun coating fat, itu yang terjadi adalah coklat tidak akan bisa mengeras. Nah, pada saat salah memilih coklat, contoh pada saat Bapak Ibu memilih coklat jenisnya kompon, yang pasti dia akan lebih keras dibanding coklat coating. Coating dia terlalu banyak fat sehingga yang terjadi adalah dia tidak bisa mengeras. Apakah bisa setting? Bisa, tapi tidak sekeras seperti coklat kompon. Karena coklat kompon cukup lumayan keras. Kalau Bapak Ibu untuk siram di kue, lebih baik, lebih bagus menggunakan coklat coating. Bagaimana kalau saya tidak punya coklat coating, punyanya coklat kompon? Bisa. Bapak Ibu bisa bikin ganas, krim sama coklat 1:1,
Atau coklatnya Bapak Ibu bisa tambahkan coating fat atau minyak supaya nanti pada saat dia mengeras atau setting tidak sekeras coklat kompon seperti itu ya. Coklat bergelembung waktu dicairkan, penyebabnya pengadukan terlalu cepat sehingga coklat menangkap udara. Solusi, aduk secara perlahan dan merata pada saat melumerkan coklat. Nah, pada saat melumerkan coklat, apabila terjadi gelembung, itu nanti akan mempengaruhi pada proses penyiraman kue ataupun pembuatan pralin. Nah, pada saat pengadukan coklat yang benar, usahakan menggunakan spatula atau sendok atau entong kayu lah kalau bahasanya itu menggunakan spatula. Jangan menggunakan balon whisk atau kocokan telur, itu tidak boleh. Karena semakin banyak posisi kawatnya itu nanti Ibu aduk di dalam coklat, resikonya akan menangkap udara yang berlebih di dalam coklat. Nah, ini ada yang tanya Bu, saya jawab dulu ya. Ya, oke. Chef, tadi ada coklat couverture, coklat itu apa ya Chef? Oke. Coklat couverture itu adalah kandungan coklatnya lebih tinggi, cocoa butternya dia lebih tinggi. Tapi resikonya apa? Coklat couverture rasanya itu paling enak, tapi tidak bisa keras seperti coklat kompon. Kenapa? Karena kandungan cocoa butternya dia lebih tinggi. Itu Bu. Jadi kalau mama ibu beli coklat couverture, nah, kandungan coklatnya dia semakin banyak, cocoa butternya juga semakin banyak, dan dia otomatis dia tidak akan bisa mengeras. Nah, seperti coklat kompon, karena kompon cuma 20% cocoa butternya, lainnya banyak. Nah, next pertanyaan, Chef kalau buat ganas pakai coklat warna-warni kok transparan, kenapa ya Chef? Nah, itu sebetulnya masalahnya di perbandingan Bu. Ibu Niken, nah Ibu Niken di Jember ya. Pada saat Ibu membuat ganas yang memakai coklat merkuled rainbow, Bapak Ibu jangan pakai perbandingan 1:1. Tapi perbandingannya adalah 60-40. 60 itu dari coklat ganasnya, 100% 1 kilonya itu adalah whipping cream, 40-nya adalah coklat rainbow. Jadi bukan 60-40, tapi 100% sama 1:4. 100%-nya adalah krim, 40-nya adalah coklat blok rainbow. Nah, kalau Ibu 1:1, terlalu cair Ibu. Jadi jangan, kebalik. Ganas warna itu 40-nya 1 kilonya coklat, 40-nya krim. Kebalik. 1000 gram atau 1 kilonya coklat itu 400 krim atau susu. Boleh. Terbalik Bu ya. Bu Niken terbalik tadi ya. Penjelasan saya terbalik. Ibu Nurul, saya pernah menggunakan coklat merkuled deep glaze buat topping glaze. Kok nggak mau nempel? Kenapa ya Chef? Gimana caranya merkuled deep glaze biar nempel di donat? Yang Ibu pakai kayaknya donatnya tidak menggunakan minyak padat ini Bu ya. Ibu Nurul Ifadah, bisa diperjelas Bu, minyak donatnya pakai minyak apa Bu ya? Kalau pakai minyak goreng biasa, biasanya itu masih terlalu banyak minyak di atasnya donat. Nah, sehingga dia licin Bu. Usahakan menggunakan minyak padat. Nah, ya. Chef kalau bikin brownies pakai merkuled, pakai coklat Cadbury atau Silverkin yang full coklat, non fruit bisa nggak? Bisa Ibu. Bisa, secara prinsip bisa. Cuman mahal gitu aja. Bisa. Coklat cap jago ya bisa Bu. Cuman ada apa enggak sekarang? Bu Ifadah ini tadi mungkin nyambung tadi ya Chef? Ya. Jadi mungkin nggak pakai minyak padat Bu ya, pakainya minyak goreng ya itu biasanya yang sering terjadi begitu. Deep glaze itu kan banyak minyak juga Bu. Donat yang Ibu goreng menggunakan minyak biasa itu juga minyak ketemu minyak. Oh ada ya, minyak ketemu minyak, dia risikonya akan licin Bu, sehingga dia akan turun ke bawah. Nah, usahakan Ibu ganti minyak. Sebetulnya kalau kita ngomong Ibu untuk onlinean atau untuk bikin jualan, minyak padat itu jauh lebih irit dibanding minyak goreng.
Kenapa? Karena minyak goreng ibu buang. Kalau minyak padat itu ditambahin sampai habis. Nah, itu bedanya. Jadi jangan takut di awal harga mahal, tidak akan mahal kalau ibu benar cara prosesnya pembuatan donat, cara menggorengnya, supaya nanti pada saat glazenya ibu tempelin, ibu celupin, itu jadinya lebih nempel gitu, Bu. Ibu Dewi, oh ada ya Bu Dewi, 1000-an, wah dulu masih 100 Bu, sekarang 1000. Oke, next ya, next slide. Oke. Coklat kompon pecah pada waktu diserut. Nah, yang pasti itu terlalu keras. Nah, sekarang ini musim itu, Bu. Jadi musim-musim yang coklat blok mainnya serut, hari ini, sekarang ini, agak sedikit kesulitan. Kenapa? Udara, kelembapan itu semakin dingin, semakin lembab. Risikonya coklat akan semakin padat. Oke, kalau boleh tahu merek minyak padat apa, Chef? Banyak, Bu. Ibu Linda dari Madiun, minyak padat banyak, ada Cita, ada Good Fry, ada Fry Masta, macam-macam merek, macam-macam perusahaan biasanya mempunyai minyak padat. Tapi bilang aja di toko Paramarta nanti di situ ada merek apa, yaitu boleh mereknya apa aja. Ya, oke. Kompon yang pecah saya lanjutkan. Suhu coklat terlalu tinggi baru keluar dari gudang penyimpanan. Nah itu biasanya begitu karena dia masih terlalu keras. Nah, simpan coklat di suhu ruang kurang lebih 30 menit baru diserut. Itu yang terjadi. Pada saat kita di daerah yang sejuk, kita contohkan aja Malang. Malang itu paling sering masalah coklat keras. Kenapa? Karena suhu dingin. Batu apalagi, kalau kita main hiasan serut itu agak sedikit kesulitan. Biasanya coklat itu nyimpennya di sebelahnya oven, supaya dia terjadi ada hangat. Kalau dia tidak disimpan di sebelahnya oven, pasti mengalami masalah. Kenapa? Karena batu walaupun dekat oven, dekatnya oven pun itu masih dingin, karena di daerahnya cukup dingin. Sehingga posisinya harus disesuaikan. Karena apa? Kalau posisinya main hiasan serut, yang pasti harus suhu ruang supaya tidak keras coklatnya. Ya, oke. Hasil cetakan pralin dari coklat kompon tidak mengkilap dan ada bercak putih, kemerahan dan belang-belang. Penyebabnya adalah cetakan yang digunakan tidak bersih. Suhu coklat di atas 40 derajat sewaktu dicetak. Solusi bersihkan cetakan yang kering menggunakan tisu atau kapas juga boleh. Cetak coklat kompon pada suhu 32 atau 36 derajat Celcius. Ya, itu yang benar. Nah, kalau masih terjadi proses putih tadi, biasanya sering terjadi adalah coklat pada saat ibu cetak itu terlalu panas. Nah, satu. Kedua, pada saat ibu sudah benar, ibu terlalu lama memasukkan di dalam freezer. Nah, sehingga apa? Coklatnya akan mengembun dan dia akan terjadi warna putih dan tidak mengkilap. Sudah pasti. Taunya posisinya pralin itu siap untuk dikeluarkan itu apabila sudah kusem, tidak mengkilap lagi. Itu memerlukan waktu tidak lebih dari 10 menit, paling 5-10 menit. Itu sudah siap digunakan, siap untuk dilepas dari cetakan pralin. Mau cetakan akrilik ataupun cetakan dari plastik. Ya, supaya nanti ibu tidak terjadi masalah, makanya jangan terlalu lama. Masuk di dalam freezer 5 menit, tergantung tebal tipisnya, keluarkan, ya sudah, langsung dikeluarkan. Dibalik, dilihat belakangnya, kalau terlihat ada kusam tidak mengkilap lagi, nah itu siap dikeluarkan, supaya tidak terlalu lama di dalam kulkas atau freezer. Ya. Oke, itu adalah cara handling kenapa coklat mengkilap. Apakah bisa mengkilap apabila prosesnya Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi benar? Mencairkannya benar, suhu yang pada saat ibu cetak benar, masuk di dalam freezer tidak terlalu lama dan dilihat itu sudah tidak mengkilap atau alias kusam, itu benar, dikeluarkan, saya jamin 100% confirm mengkilap. Walaupun ibu cetakannya terbuat dari plastik, akrilik, ataupun cetakan dari karet sekalipun. Tapi yang penting cetakan harus bersih. Dan jangan dicuci. Kalau ibu cetakannya dicuci, segera bersihkan, segera keringkan dari bekasnya air. Kenapa? Kalau ibu tidak segera bersihkan dari bercaknya air nanti
Nah ya, jangan sekali-sekali mencuci cetakan apabila dicuci menggunakan air panas. Nah, itu malah salah. Apabila cetakannya kelas mahal, nggak apa-apa, aman kalau dengan air panas. Kalau cetakan yang murah, plastik harga 18.000, 20.000, yang pasti akan berbelot, Bu. Tadi akan rusak, tidak sesuai dengan porsinya. Ya, usahakan segera dikeluarkan, segera dilap bersih dengan kapas ataupun tisu yang halus, setelah pakai lagi. Itu cara handlingnya cetakan. Oke, saya jawab pertanyaan dulu. Chef, untuk bikin cake brownies atau bolu coklat sebaiknya pilih kompon atau dark coklat. Tuh. Kompon itu jenisnya, Bu. Ibu harus pilih kompon. Kalau dark coklat itu rasanya. Nah, Ibu ada dark coklat, ada milk, ada white, ada rainbow. Nah, itu jenisnya. Untuk Ibu Dewi ya. Ibu Sinta Kusuma Dewi Bekasi. Chef, kalau coklat blok tidak bisa lumer pas dipanaskan. Kenapa ya? Apakah karena sebelum disimpan di kulkas? Santai. Oke ya. Ibu Sinta Kusuma Dewi Bekasi. Nah, kalau Ibu sudah tersimpan di dalam kulkas, berarti coklat itu menyimpan air, Bu ya, Bu Sinta. Jadi jangan sekali-sekali Ibu simpan di dalam kulkas. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ibu keluarkan, cincang, ditim atau dicairkan lagi. Ibu tambahin minyak sampai secair yang Ibu mau. Tapi biasanya 1, 2, 3% itu maksimum. Itu sudah cair bagus, Ibu. Jadi cukup Ibu kasih minyak goreng saja. Kecuali Ibu ada coating fat. Kalau ada coating fat, nah kasih coating fat. Cuman kan Ibu harus ke toko bahan kue, beli coating fat. Tapi kalau minyak Ibu ada di rumah, Bu Sinta, Ibu kasih minyak goreng aja 1, 2, 3%. 1%, oh kurang cair, kasih 2%. Oh kurang cair, kasih 3%. Biasanya sudah cair. Ya, seperti itu. Kasih minyak goreng. Tapi ingat Bu Sinta, yang baru. Jangan bekas. Ya. Oke, Ibu Niken lagi. Bedanya di blaze sama ganas. Apa, Chef? Oke. Kalau ganas itu pembuatan dari krim sama coklat 1:1. 1 krim, 1 coklat, krimnya dipanaskan, coklatnya dimasukkan, nah itulah jadinya namanya ganas. Kalau di blaze itu minyak, jadi coklat blok yang diolah secair seperti ganas. Sehingga ada penambahan minyak yang berlebih, sehingga dia cair, tidak bisa beku. Nah itu bedanya, beda bahan dasar. Tapi dasarnya tetap coklat, cuma beda pengaitnya. Satunya krim atau susu, satunya adalah minyak. Itu Bu perbedaannya ya. Terus oke, saya lanjutkan. Oke Bu ya, jelas ya. Jadi coklat menyebabkan yang paling sering terjadi adalah yaitu tadi, cetakan saya bermasalah. Tidak perlu khawatir, yang penting dibersihkan menggunakan tisu atau kapas. Kenapa kok pakai kapas Pak? Karena biasanya cetakan praling itu ada sela atau motifnya. Nah, kapas itu yang bisa menembus sela atau motifnya. Kalau tisu kurang bisa menembus. Jadi bisa dibersihkan menggunakan kapas. Kapas jangan kapas kecantikan, tapi kapas yang bisa diambil kayak kapas kasa itu loh. Yang diambil kayak kasa yang kasar itu. Kapas kasar lah, bukan kapas kecantikan. Ya, kapas kasar ya. Oh, ini agak pertanyaan lagi. Chef, bagaimana mengetahui coklat putih masih bagus supaya waktu dilumerkan hasilnya bagus dan tidak menggumpal? Oke, Ibu Agnes Cake. Coklat putih sama seperti coklat dark. Semua coklat blok selama tidak berbau tengi, Ibu masih bisa gunakan. Tapi kalau sudah berbau tengi, Ibu tidak bisa gunakan. Blok dark, white, rainbow, apapun yang jenisnya coklat blok, intinya hanya di tengi. Karena apa? Mereka hanya menggunakan coklat 20%, kalau itu yang dark. Kalau yang rainbow, itu tanpa coklat malahan. Itu full minyak, oil, hardener, sama susu. Nah, tidak ada kandungan coklat sama sekali kalau white. Nah, kalau yang mendominasi adalah minyak, ya Bapak, Ibu, atau Ibu Agnes, otomatis masalah yang sering terjadi adalah tengi. Selama tengi itu tidak ada, Ibu pakai aja seterusnya selama Ibu mau.
ya, tidak ada masalah. Kalau sudah berasa atau beraroma tengi, nah risikonya apa? Ya jangan dipakai. Taunya itu. Apakah coklat berjamur? Lah seperti yang saya jelaskan tadi di atas, coklat tidak akan mungkin berjamur kecuali kejatuhan kue, remahnya cake. Nah itu pasti akan berjamur. Yang jamur di mana? Ya cake-nya itu yang berjamur, nempel di coklat, akhirnya coklatnya ikut berjamur. Ya, jadi ingat, karena coklat itu tidak mungkin berjamur. Yang ada adalah fat bloom atau sugar bloom yang seperti saya tadi jelaskan. Tinggal dipegang aja. Halus, oh berarti fat. Kasar, oh berarti sugar. Apakah bisa diolah lagi? Bisa, selama tidak beraroma atau berasa tengi. Udah aman sampai kapanpun, Ibu Agnes. Ya. Oke, kembali lagi ke cetakan pralin tadi. Yang sering menjadi kendala di cetakan pralin itu adalah proses pembersihan yang kurang bagus. Dicuci pakai air, disabun, dikasih air panas, nah, sehingga itu menjadi masalah. Nah mulai sekarang setelah ikut seminar yang seperti dilakukan di Paramarta seperti ini, jangan sekali-sekali mencuci cetakan, jangan dicuci Bu. Ya, cukup dilap aja yang bersih, ya kecuali sudah kotornya sangat kotor, nah, baru dicuci. Nah setelah dicuci itu segera dibersihkan atau dikeringkan menggunakan tisu atau kapas supaya apa? Proses berikutnya tidak akan terjadi bercak yang berwarna putih tadi, ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan hasil yang mengkilap, ya, karena coklat bisnya selain prosesnya benar, cara mencairkannya Bapak Ibu benar, cara handlingnya setelah dibuka kemasan itu benar, cara proses mencetaknya pun benar, saya jamin pralin yang Ibu hasilkan akan terjadi seperti sempurna yang seperti saya bilang tadi. Mengkilap, rasanya tidak berubah, dan bagus. Ya, itu adalah cara handling coklat yang baik dan benar. Ya. Nah, coklat putih bergumpal padahal baru beli, tidak ada bau tengik dan bercak. Oke, coklat putih menggumpal itu sebenarnya sama seperti saya jelaskan tadi di atas, bahwa pada saat Ibu proses cairkan atau melelehkan coklat itu terlalu panas Ibu. Jadi biasanya yang menggumpal itu merek lain. Kalau Merkulit, kalau Ibu pernah pakai Merkulit itu paling gampang coklatnya dicairkan. Jadi semua masalah coklat putih yang sering Ibu jumpai di Merkulit itu sudah tidak ada. Ibu cairkan model apapun itu pasti akan mudah. Kenapa? Karena yang sering terjadi di merek lain selain Merkulit itu coklat putihnya sulit dicairkan alias menggumpal. Nah, seperti itu. Nah, cobalah Ibu menggunakan Merkulit White. Kenapa? Karena Merkulit White itu paling putih dari semua coklat putih. Jadi dia paling putih. Jadi kalau Ibu kasih warna, warnanya akan keluar. Bukan kuning warnanya. Jadi kalau Mama Ibu kasih putih, ditetesin warna hijau, biru, ungu, kuning pun, itu warnanya akan lebih terang, lebih keluar dibanding coklat blok yang Ibu buka sudah warnanya kuning. Nah kalau sudah warnanya kuning Ibu kasih warna biru, biru ketemu kuning jadinya nggak akan terang. Nah itu kalau menggunakan coklat merek lain. Kalau menggunakan coklat Merkulit White, saya jamin masalah Ibu Agnes yang sering menggumpal, ya itu tidak akan terjadi. Nah kalaupun Ibu pasti menggunakan Merkulit White dan ternyata menggumpal, nah dilihat dulu penyimpanannya di mana. Nah, kalau penyimpanannya sudah benar, masih menggumpal, nah, biasanya sering terjadi adalah uap air masuk ke dalam coklat. Nah, kalau uap air masuk di dalam coklat dan coklatnya sudah menggumpal, nah, Ibu tadi sudah pasti tahu cara handlingnya bagaimana. Diberi minyak, batas maksimumnya adalah 10%. Loh, Pak, saya punya coating fat, boleh menggunakan coating fat. Nah, kalau ada coating fat. Kalau tidak ada, boleh menggunakan minyak goreng. Maksimum 10% dari berat coklat. Nah, udah itu maksimum. Ya. Ibu Siti, coklat putih menggumpal sering itu saya alami chef. Ah, sudah saya jelaskan ya, harus menggunakan Merkulit White, coklat kompon ini. Ya, oke, Bu Sinta. Kalau untuk hiasan cake misalnya pagar, berarti kan harus apa Ibu Sinta? Harus V. Ya, itu
saya juga enggak jelas. Harus Bu Sinta mungkin bisa diketik ulang ya? Ya. Oke, Bu Agnes, sama-sama. Ya, jelas ya, coklat ya. Ada yang ditanyakan boleh bertanya sepuasnya. Kalau soal coklat, gampang Ibu. Yang sering terjadi masalah adalah cara mencairkannya. Biasanya terlalu panas, mendidih dibiarkan. Nah, sehingga apa? Coklat yang Ibu cairkan tadi itu bukan hangat, tapi panas sudah. Nah, itu cara handlingnya yang salah. Jadi kalau sudah mendidih airnya, matikan, coklatnya taruh di atas. Dan kebanyakan ibu-ibu sulit mencincang. Blok, potong-potong, langsung dimasukin. Nah, kalau bisa dicincang supaya lebih cepat cair. Ada juga yang pakai sistem lama, dimasukin ke dalam magic jar. Nah, itu boleh sebetulnya. Cuman awas pecah. Kalau terlalu panas, resikonya apa? Plastik yang Bapak Ibu pakai untuk mencairkannya itu enggak kuat, dia akan pecah. Nah, nasinya nanti nasi coklat jadinya. Dimasukin ke dalam magic jar nanti. Ya. Jangan sampai terjadi itu. Atau dihangetin di atasnya dan kukusan gitu ya boleh. Yang penting kena media hangat, segera cair, 80% cair, angkat, segera dicairkan secara manual supaya tidak terlalu panas ya. Sampai sini, karena materi coklat itu cukup singkat, selama Bapak Ibu menghandle coklat tidak terlalu panas dan benar, saya jamin tidak akan mengalami masalah yang seperti Bapak Ibu khawatirkan. Menggumpal, kok kayak ada pasirnya, itu tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi, bahwa bisa menggunakan coating fat, batas maksimumnya 10%. Kalau tidak ada coating fat, Bapak Ibu bisa juga 10%. Biasanya tergantung seberapa parah kerusakan Bapak Ibu coklat pada saat proses pencairan. Kasarnya berarti lebih dari 1%. Oh cuma sedikit, paling 1%. 1 sendok makan cukup. Nah itu tergantung atau proses mengumpalnya tadi. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Karena materinya coklat. Ini sudah sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, Chef? Nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Karena materinya sudah habis. Sudah habis. Berarti harus dikasih pertanyaan nih, Chef. Kayaknya begitu harusnya, Bu. Betul. Oh, ini langsung keluar pertanyaan nih, Chef. Wah, iya, Bu. Oh, ini tadi Bu Sinta ya mungkin. Oh, iya. Untuk hiasan cake, misalnya pagar, apakah boleh disimpan dulu di kulkas supaya bisa dipotong? Karena kalau di suhu ruang kan suka lembek. Oh, boleh, Bu. Boleh, kalaupun Ibu, karena itu untuk hiasan, Bu, disimpannya kalau umpama Ibu bikin hiasan pagar, pakai cetakan, pada saat Ibu setelah melepas dari cetakannya, usahakan jangan dimasukin ke dalam kulkas. Nanti berkeringat Ibu. Kalau Ibu simpan lebih baik di ruang, tapi ruangannya tidak boleh panas. Nah, kalau Ibu di Bekasi resikonya agak panas. Biasanya simpan di ruangannya agak ber-AC lah, seperti itu. Kalau Ibu tidak punya AC, ya resikonya boleh Ibu simpan di dalam lemari pendingin, tapi jangan freezer. Tapi chiller, nah, yang bawah. Kalau yang bawah otomatis dia pasti akan berkeringat kalau terlalu lama, Bu Sinta. Jadi kalau selama Ibu mau hiasannya nempel dengan bagus, tidak berkeringat, ya harus di ruangan yang ber-AC. Kalau tidak punya AC atau hanya tempat lemari pendingin, ya enggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah tahu resikonya dia akan berair. Kenapa? Karena di dalam kulkas itu ada kandungan air, sehingga dia akan nempel di coklat, ya Bu Sinta. Itu, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang ditanyakan boleh, sepuasnya. Kakak, ya. Kayaknya kita kasih pertanyaan dulu. Boleh, Bu, kita kasih pertanyaan. Ada door prize banyak, tak, Bu? Ada. Oh, aduh. Mantap ini. Tinggal berapa door prize-nya? 3, masih 3. Oh, 3, mantap. Ada cheese filling 7.000 ya, Bu ya? Ya, Ada apa lagi?
8.000. 8.000, wah 7.000, 8.000, oke sip. Belum. Nanti terakhirnya ini. Wah mantap sudah, lengkap sudah. Sudah jagoannya yang keluar. Cheese filling 7.000, cheese filling 8.000 itu untuk olahan keju ya, yang bagi yang suka rasa keju yang savory sama yang pure keju, cheese filling 7.000 sama 8.000 pilihannya. Kalau Bapak Ibu yang suka coklat blok, itu dia Merkulit tadi pilihannya. Ini yang mana dulu, Chef? Mau yang cheese filling 8.000 aja Bu dulu. 8.000, oke. Ya 8.000. 8.000. Ya 8.000 Bu. Kalau ada yang bisa menyebutkan warna dan rasa Merkulit Rainbow 3 aja, langsung. Merkulit Rainbow, warna ini, rasanya ini. Warna ini, rasanya ini, warna ini, rasanya ini. 3 aja, Merkulit Rainbow saja. Ayo. Ini masih ada peserta atau enggak sih? Masih, Bu. Masih, peserta masih banyak sekali ini. Ya. Kalau ada yang bisa menyebutkan 3 aja langsung ketik dengan cepat. Rasanya ini, warnanya ini, rasanya ini, warnanya ini. 3 aja langsung masuk. Itu yang hadiahnya pertama. Cheese filling 8.000. Masih cari contekan. Nah ini, Bu Yayu Mana? berdiri. Strawberry hijau, orange, sunkist, orange. Kok enggak ada rasanya? Melon masih. Dari pink, melon hijau, lalu orange sunkist, orange. Betul ya? Iya Ibu Yayu. Yang pertama itu Pak ya. Ya. Bu Yayu, ya. Bu Yayu. Bu Yayu, dah. Bu Yayu. Yang pertama betul. Strawberry, Bu Yayu pink. berdiri. Oke. J. Bu Yayu berdiri. Ya. Woi, coba masuk semua. Ya, terima kasih Bu Yayu. Oke. Lanjut, Chef. Atau ada yang Lanjut. ada pertanyaan? Mau diberi pertanyaan lagi? Ya. Tinggal cheese filling 7.000 sama cheese filling 8.000. Ya. Sama Oke. Merkulit. Merkulit, oke, ya. Oke. Kalau kita mengalami pertanyaan ini Bu ya. Ya. Pertanyaan ya. Ya. Kalau kita mengalami masalah di coklat, batas maksimum penambahan minyak di dalam coklat berapa persen? Langsung. Bos, siapa itu? Cepat Bu Dewi. Bu Dewi, ya, Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi, betul. Betul ya? 10% ya, Chef? Ya, betul, 10% batas maksimumnya, Pak. Oke, berarti Ah, Bu Yuli atau Bu Dewi? Oh, atas ya. ya, Bu Dewi. Ya, Bu Dewi. Atasnya sendiri. Ya, paling Oke. atas. Ya, udah cheese filling 7.000 milik Bu Dewi. Oke. Oke, sip. Ini kayaknya tergantung sinyal ini, Pak ya. Masuk buat langsung. Aduh. Harus beli sinyal supaya dapat hadiah ini. Oke. Ya, terus. Oke. Tinggal Merkulit ya. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Merkulit. Merkulit mempunyai salah satu coklat yang cukup unik dan dia itu bergaris, ada warna dark dan warna putih. Warnanya apa? Namanya coklatnya apa? Merkulit mempunyai coklat warna-warni, itu ada dark, ada putih, ada dark, ada putih. Warnanya apa? Itu apa? Merkulit apa? Butun, Ibu Niken. Yang pertama kali Bu siapa itu? Tuti Rahmawati. Bu Tuti Rahmawati. Tulisnya Ya, ya, lebih cepat ya. Lebih cepat. Oke, Bu Tuti Rahmawati. Betul. Oke, terima kasih Bu Tuti. Dari mana nih? Aduh, ya. Bu Tuti dari mana ini? Ya, Bu Tuti Ibu Tuti Rahmawati. dari Jakarta. Wih, Jakarta. Yeay. Mantap Jakarta. Oke, baik. Oke, sip. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini untuk coklat Merkulit? Aplikasi untuk cake, untuk roti, untuk pastry, semua pasti udah paham ya.
untuk cookies juga, ya, untuk pralin, untuk ice cream, ya, untuk hiasan cake, untuk mousse, yang pasti coklat itu kalau kita ngomong rating itu yang pertama. Kenapa? Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa pun itu menggunakan coklat, menyukai coklat. Jadi saya kira pasti lebih tahulah coklat itu untuk apa gitu. Kalau katanya Pak Fahri itu bisa menjadi obat galau. Jadi kalau kita makan coklat itu kan kayak penenang, Bu. Nah, jadi dia kalau galau-galau makan coklat aja yang banyak ya. Oh, demo di Bandung dong, Chef. Oh ya, kita Mero ada tim, Bu, di Bandung. Jadi biasanya kalau di Bandung ada tim sendiri dari Jakarta. Jadi nanti Bu Nur Ifada bisa ikut ke di toko-toko bahan kue sekitar Bandung lah itu. Kalau Mrs. Mero ada nggak, Chef, di panggang kok? Kalau dipanggang tidak lumer. Nggak ada, Bu. Mrs.nya Mero dipanggang lumer, Bu, dia. Suhu panas ya lumer. Mrs.nya Mero dipanggang dia lumer. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Di Gardor Press sudah keluar semua, Bu, ya? Sudah. Oh, Bu Siti tanya, nggak pernah demo IG live ya? Demo IG mungkin Jakarta ya, Chef? Kalau demo IG Jakarta, Ibu. Jadi ada 3 chef di sana, ada Chef Yusuf, ada chef dari Pak Puji, ada 3 chef, ada 4 malahan. Ya. Ada Pak Mahbub, Ya. ada Ibu Isana, ya. Isana juga ada. Mungkin lihat live demonya Chef Mero. yang timur di Paramarta. Ya, yang Jawa Timur ya di Paramarta, Bu. Betul. Kalau Jawa Timur di Paramarta. Sorry, di IGTV-nya Paramarta. Nah, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, kayaknya sudah kita ini rekor. 3 Oh, ya. Karena Luar yang biasa ini. 4 jam. Sip. Pokoknya banyak door prize lah, Bu. Ya. Iya. Aduh, ya, terima kasih. Wah, ini luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Ini kalau diterusin, mesti Ibu Siti, terima kasih. ya, cuman dari Vero aja, Chef Fahri ini mesti selesainya 9:30 biasanya. Seru. Iya. Ya, materinya mantap ini. Oke, Oke. terima kasih Bu Siti. Bu Siti ini terus Terima kasih. Iya, betul. Oke, mungkin masih ada pertanyaan Ibu-ibu. Mumpung ini, Boleh, ya. monggo. Kalau masih ada pertanyaan, unek-uneknya dikeluarin, Bu. Bapak Ibu boleh ngeluarin. Unek-uneknya tentang coklat, Ibu keluarin semua. Chef, saya terakhir deh. Mungkin kalau nggak ada ini satu lagi. Yang Oke. lain tuh ada yang tanya gimana caranya bikin brownies panggang tuh supaya atasnya shiny. Oke. Pada saat pembuatan brownies panggang yang atasnya shiny, sebetulnya itu gampang, Bu. Proses pada saat Ibu menggunakan coklat, yang pasti jenisnya harus kompon. Pada saat Ibu memasukkan adonan, sekali lagi jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, dia tidak akan keluar shiny-nya. Dia harus agak semi kental, Bu. Nah, supaya pada saat dibakar, minyaknya keluar. Sehingga dia akan mengkilat di atas. Jangan terlalu panas. Jadi pada saat Ibu mencairkannya coklat pada saat mau dimasukkan ke dalam adonan, itu jangan terlalu panas. Boleh cair, boleh, tapi jangan terlalu panas. Biarkan dulu sampai dia agak sedikit mengental. Tapi tidak lumer, tidak terlalu kental. Lumer dikit gitulah. Tapi tidak, ya gimana ya? Tidak boleh terlalu panas intinya. Harus mendekati kedingin supaya nanti pada saat dicampur dia kental, terus pada saat dibakar itu dia oiling out-nya keluar. Nah, sehingga dia terbentuk lapisan di atas. Nah, itu caranya. Kebanyakan pada saat bikin brownies yang seperti itu, coklatnya dipanasin supaya apa? Pada saat memasukkan itu tidak kental. Jadi dia cair. Lah, kalau sudah adonannya cair ya otomatis kadang-kadang yang namanya shiny-nya itu nggak akan keluar. Gitu. Oh, ini Bu Siti sama ini mau nanya nih. Itu saya tanya. Oh, iya.
Jadi dicairin waktunya agak lama ya dari ngocok adonannya. Ya dicairin aja nggak apa-apa, dibiarkan nggak apa-apa. Nanti pada saat ibu menuangkan itu tidak boleh dalam keadaan panas, hangat kuku saja. Jadi coklat itu akan mulai adonan nanti setelah dimasukkan adonan akan mengental, tidak cair. Kalau adonannya cair, nah sudah selesai, tidak akan keluar. Kalau adonannya mengental, kental Bu, adonannya mengental, itu pasti akan keluar. Ya. Sudah pasti itu. Oke. Iya. Ya, jawab tadi. Yang lalu Iya. Ya, biasanya kan, wah ini cair, terlalu panas karena orang-orang kan nggak mau nunggu sedikit gitu. Yang penting masukin aja, yang penting nyampur. Ternyata nggak keluar shiny-nya, ya karena terlalu panas. Gitu Bu. Oke, ya. Ya. Itu sudah jelas. Itu pertanyaan yang sama ya. Yang lainnya mungkin 5 menit. 5 menit Ya. lagi. Ya. Nah, boleh. Betul. Ya. Siap. Oh, tetap itu satu lagi Chef. Agnes cake. Coklat cover tuh tetap bisa shiny. Bisa Bu. Coklat couverture bisa shiny. Nggak usah khawatir. Rasanya yang mantap kalau coklat couverture. Oh, ini pertanyaannya jadi Nah, jadi gulanya tidak berpengaruh ya Chef, walaupun pakai gula kastor, bukan gula halus, tapi gulanya harus gula kastor, bukan gula halus. Jadi intinya dari pencairan coklat. Iya, kalau posisinya Ibu menggunakan gula halus, satu, harga gula halus lebih mahal. Dua, pada saat proses pengadukan itu nanti tidak ada proses karamelisasi Bu. Nah, yang dimau kita kan ada proses karamelisasi. Gula yang dipakai adalah gula kastor atau gula kasar atau gula pasir biasa aja untuk Bu Siti ya. Itu. Pengadukan ya normal Bu. Tidak boleh terlalu mengembang, yang penting gulanya larut sudah. Nah, itu pasti akan terjadi shiny. Brownie shiny ovennya di rak tengah atau rak atas Chef. Kalau untuk oven tangkring di rak. Nah, ini raknya Ibu ada berapa rak ini? Kalau 3 tengah, kalau posisinya 2 taruh rak bawah. Jangan di atas. Kalau di atas nanti gosong Bu, bawahnya belum matang, jadi di rak bawah. Kalau punya 2 rak. ya. Ini 3 rak, 3 berarti yang tengah ya Chef? Iya yang tengah. Karena ada yang bilang Ibu Siti lagi, karena ada yang bilang katanya biar saya ini pakai gula halus. Tidak Bu, saya resepnya Mero, resep saya pun itu menggunakan gula pasir, tidak menggunakan gula halus. Shiny. Susan tanya Chef, pakai oven Iya. Petra? Suhu berapa dan api berapa? Kalau oven Getra, Dek ya itu ya? coba ya dek itu kayaknya Bu. Menggunakan suhu 180, 175 atas Bu. Bawah 180, tidak double loyang Bu ya. Tidak double loyang. Kalau double loyang, suhunya naikkan lagi 190 atau 200 boleh. Ya. Kalau tidak double loyang, 180 cukup. 175 atas. Kurang lebih memerlukan waktu antara 40-45 menit. 40-45 menit. Ya, dengan tinggi dan ukuran loyang brownies. 30 kali 10, tinggi 5 atau 4. Standar loyang brownies. 30, 10, tinggi 5 atau 4. Oke. Jadi sudah, masih ada pertanyaan lagi, tersisa 2 menit. Tinggal 2 menit. Oh iya, boleh. Sudah. Sama-sama Bu Siti. Makasih. Biar nggak penasaran Bu Siti, tidurnya biar nyenyak. Tapi orang-orangnya masih bertahan semua ini. Oh iya. 2 menit lagi. Iya. Pertanyaan lagi. Boleh. Pertanyaan lagi boleh. Mumpung masih 2 menit lumayan loh. Iya, lumayan. 2 menit lumayan. Kelihatannya topiknya Mero ini jadi apa namanya? Iya. Senang Ibu Pak Heru. Antusias sekali. Iya. Iya. Sampai 4 jam nggak terasa ini. Kalau materinya pas dan banyak pertanyaan lebih enak Pak sudah. Iya, betul. Kalau bolu coklat ngaduknya medium peak ya Chef. Bolu coklat maksudnya bolu coklat ngaduknya medium peak itu
Kecepatan atau apa Ibu? Ibu Dewi, kecepatan atau apa ini? Tadi kalau waktu bikin sponge cake tadi kan ditanya itu apa adonannya itu soft thick atau hard thick, terus ternyata kan harusnya medium thick. Nah kalau Ya, medium thick Bu. itu sama seperti itu atau Sama. Kalau bolu jenisnya sponge itu semua medium thick. Nah. Semua medium thick. Kadang-kadang suka lupa chef yang mau ditanya. Wah, Ibu Sinti. Baru selesai baru ingat. Berarti harus ikut webinar terus ini. Betul. Adonan di mixer chef berjejak. Ya, medium thick Bu. Bu Dewi benar, medium thick. Jadi jangan terlalu kenceng banget ya, dan jangan terlalu lemes banget. Jadi dia medium. Supaya hasilnya maksimal Ibu Dewi. Oke, ini pas 21.30 jam saya. Ya, sama Bu, WIB. Buka terus lagi. Oke Pak Yosef. Iya. Wah, terima kasih banyak ini. Wah, ini masih terus lanjut terus. Ya, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Heru. Sama-sama Pak Yosef. Ini luar biasa sekali. Bu Mahda, terima kasih banyak. Dan sekali banyak ilmu yang kita dapatkan pada webinar malam hari ini. Saya juga lihat pesertanya juga antusias sekali. Ya. Semua berharap nanti untuk waktu selanjutnya kita masih untuk ada topik-topik yang lebih menarik. Lagi. Betul. Sip. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai tidak terasa. Sama-sama. Jamnya tidak terasa. Sip. Oke, kalau gitu. Iya Pak. Terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan kita juga minta maaf untuk teman-teman. Terima kasih juga yang sudah berperan serta di acara webinar ini. Yang pasti kita ingin dari para Marta bisa menjadi sarana untuk teman-teman untuk kita berdiskusi sehingga kita bisa maju bersama. Oke, Pak Heru, terima kasih banyak Pak Heru. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, saya izin tutup kameranya ya Pak ya. Ya Pak. Selamat beristirahat ini Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Heru. Oke teman-teman, terus ikuti acara Para Marta. Ini adalah sosial medianya Para Marta. Yang belum follow IG-nya Para Marta, segera follow Para Marta Kediri. Juga kita akan terus ada acara-acara webinar selanjutnya yang lebih menarik lagi. Akan terus baik bersama Mero maupun bersama yang lain. Ya, oke, gitu aja. Bu Magda, ada pesan? Cukup? Cukup? Terima kasih ya. Oke, selamat malam semua. Nanti yang dapat hadiah mungkin bisa WA lagi alamatnya ya, supaya kita segera kirim untuk hadiah-hadiah. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya.